Ibu duluan, Bu. Assalamualaikum Ibu As, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Ini Bu, saya ingin menemukan solusi untuk masalah ini. Siswa saya sering datang terlambat ke sekolah. Saya ingin mencari cara agar anak yang datang terlambat ini bisa tepat waktu untuk pergi ke sekolah. ya, ya, ya. Kita identifikasi dulu ya Bu. Nah, untuk mencapai ini, gimana yang terlambat tadi? Menurut Ibu, kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Nah, ini kan anak kelas saya itu sekitar 3 orang yang masih datang terlambat, dan ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar karena kan ketika anak-anak lain udah tertib di dalam kelas, dia baru datang. Dan ini kan apa ya lebih kurang terganggu lah yang lain kan, dan juga informasi yang sudah saya sampaikan itu kalau dia terlambat tidak terdengar oleh yang terlambat tadi atau sudah berlalu gitu kan, jadi dia nggak tahu gitu. Ya, ya, ya. Jadi masalah Ibu ini ada 3 orang ya Bu ya, yang sering datang Ya, terlambat gitu ya. Uh, ya. jadi kita cari solusinya. Menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tadi? Nah, saya berpikir bahwa untuk mengatasi anak yang datang terlambat tadi, pertama saya akan melibatkan orang tua mereka. Karena orang tua mereka itu kan sangat dekat dengan anaknya dan juga mereka sering mengantar anak mereka ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan eee setelah anak-anak itu setelah menghubungi orang tuanya, saya juga akan di kelas ya, saya akan lewat pembelajaran, saya akan memutarkan film pendek yang berkaitan dengan kedisiplinan atau anak-anak yang datang ke sekolah dengan tidak terlambat gitu. Ya, ya, itu bagus ya, itu langkah positif ya. Ibu selain itu merencanakan untuk mencapai tujuan ini, selain bekerja sama dengan orang tua, memutarkan film pendek, mediasi, tadi memberikan pemahaman, mungkin ada yang menyenangkan gitu. Gimana? Apakah ada Saya prioritas tertentu dalam rencana ini? Oh iya Bu, saya lupa tadi. Prioritasnya. Saya juga akan mencoba apabila anak tersebut datangnya tepat waktu, tidak terlambat, saya akan memberi reward. Reward-nya itu Oh. eee saya akan memberi reward-nya dengan pujian, dan kalau memang seandainya dia datangnya tepat waktu terus, saya akan memberi hadiah dengan anak itu. Mungkin berupa snack gitu. Ya, jadi eh, itu adalah langkah bagus ya Bu ya. Bagaimana dengan jangka waktunya Ibu untuk Nah, melakukan itu? jangka waktunya setelah percakapan kita berdua ini eee, selesai, nah besoknya saya berusaha untuk memulainya, mencoba yang tadi menghubungi orang tuanya dulu, setelah memanggil anaknya, terus juga untuk misalnya saya akan memutarkan film pas dalam proses kegiatan belajar mengajar, itu setelah saya bertemu orang tuanya dulu. Nah, setelah bertemu dengan orang tuanya, nah baru langkah berikutnya akan saya lakukan. Ya, 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 bagus itu ya. Eh, selain itu mungkin kan nanti dalam kedepannya itu Ibu kan kita tidak akan berjalan dengan mulus ya Bu ya. Mungkin ada Ya, tantangan yang Ibu hadapi dalam
tadi mencari solusi tadi, mungkin kan ada tantangannya ada Bu, tantangan yang dihadapi. Ada alternatif lain? Tadi Jika kan, tidak ada 3 ya, Bu, ya, ya tidak yang berjalan. ada 3 langkah yang saya akan lakukan. Nah, kalau juga tidak memungkinkan, maka anandanya mungkin akan saya lakukan pendekatan yang lain. Misalnya mungkin akan saya, mmm, ajak ke misal tukar ini, bagi anak yang terlambat, bisa pertukaran kelas, Guru. Iya iya. pertukaran kelas dia pindah ke kelas lain gitu. Nah, jadi dia, eee, ibaratnya gimana ya, bisa merasakan bagaimana kalau datang terlambat dan ditempatkan di kelas lain gitu. Itu Iya kalau iya. Kalau semisalnya langkah memang pertama, kedua, langkah ketiga itu tidak berhasil, heeh. iya iya. Jadi, bagus ya Ibu ya komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini, tadi kan Ibu berkolaborasi dengan orang tua, memediasi, memberikan pemahaman lewat film-film pendek, memberikan hadiah, dan juga jika memang belum berhasil, Ibu akan, memasukkan siswa tersebut ke, kelas yang jenjangnya sama ya Bu ya, mungkin untuk supaya dia nanti tidak terlambat lagi ya. Iya. Heeh, terdengar bagus Bu, bagaimana komitmen, eee, Ibu terhadap rencana aksi ini? Komitmen Ibu? Saya, eee, komitmen Komit saya pada rencana saya ini, saya akan menjalankannya dan berusaha keras agar siswa saya yang sering datang terlambat itu bisa datang ke sekolah tepat waktu. ya. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini Ibu? Selain menjaga Saya komitmen ini. akan bekerja sama dengan teman sejawat, teman saya yang satu paralel, dan juga saya akan, kerja sama juga dengan satpam sekolah, gitu. Seandainya misalnya ada anak yang terlambat, maka pagar sekolah akan ditutup dengan waktu yang telah ditentukan, Iya gitu. iya. Berarti saya simpulkan ya Bu ya, berarti kalau, memang untuk mengatasi anak-anak yang terlambat ini tadi Ibu, memakai kolaborasi dengan orang tua, memediasi, memberikan pemahaman, atau melalui memutarkan film-film pendek, memberi hadiah dan memang kalau tidak, bisa akan dimasukkan ke kelas yang, separalel gitu ya Ibu ya? Seperti itu Ya, ya Ibu ya? Jadi ya. bagaimana dengan tindak lanjut setelah kita sesi coaching ini, Bu? Tindak lanjutnya, eee, saya akan, eee langkah-langkah yang saya lakukan tadi akan saya follow up-i. Seandainya tidak berhasil, yang tadi kan saya katakan seandainya kalau tidak berhasil, saya akan introspeksi atau merefleksi diri, mengapa sampai tidak berhasil apa yang sudah jadi komitmen saya. Ya ya, Bu, nanti saya percaya Ibu bisa melaksanakan rencana ini dengan baik. Jika ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan saya, nanti jangan ragu-ragu untuk berbicara dengan saya ya, Ibu As. Insya Allah, Bu. Semoga dengan rencana aksi Ibu ini yang positif ini, terkait siswa yang terlambat ini, akan membawa dampak yang, positif bagi anak-anak Ibu ya di kemudian hari supaya anak bisa, tidak datang terlambat lagi, disiplin dan sebagainya ya Ibu As. Iya, Bu, insya Allah, amin. Terima kasih, Bu, atas sharing-nya kepada saya, karena saya senang sekali kalau sharing teman dengan teman-teman, karena dengan sharing itu, membuat pikiran kita terbuka.
Sama-sama Ibu As, tetap semangat dan berusaha keras untuk selalu membawa dampak-dampak positif bagi siswa-siswa kita ya Ibu As. Iya, Bu. Sampai jumpa Ibu As. Iya, Wassalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Puji? Alhamdulillah Ibu As. Baik Ibu As. Gini Bu, hari ini kita akan sharing. Nah, saya akan mendengarkan apa yang mungkin menjadi unek-unek Ibu atau masalah Ibu di sekolah. Mungkin bisa kita ceritakan bersama atau bahas bersama gitu. Iya ini Bu As, di kelas saya ini ada satu anak yang kurang fokus gitu loh Bu untuk belajar. Dia tuh sebenarnya bisa, cuman dia itu hobi apa ya, hobi ngobrol gitu Bu. Jadi ketika dikasih soal gitu, baru nulis sebentar, kan. Dia tuh sambil ngobrol sama kawannya, jadi mengganggu kawan-kawannya ini kan jadinya, mau mendengarkan, misalnya apa cerita aja, dapat cerita misalnya, kemarin saya ke sini, sambil jadi yang lainnya kan jadi terganggu Ibu As, gitu. Jadi anak nih, sebenarnya bisa, cuman, itu tadi, eee, dia sering ganggu sehingga lambat gitu loh, lambat dalam mengerjakan tugas. Oh, tidak fokus Bu ya? Iya, tidak fokus jadinya Ibu As. Oh, ya saya paham Bu, ya terima kasih Ibu sudah berbagi. Jadi, kita akan, eee, mencari solusi siswa Ibu yang tidak fokus dalam belajar gitu. Karena kalau tidak fokus ini biasanya memang sangat mengganggu, teman-teman selesai dia belum gitu. Iya, itu sangat mengganggu itu Bu, Ya, eee karena bisa, jadinya kawannya juga yang dekat-dekat bangkunya dengan dia juga terlambat jadinya. Ada satu 2 orangnya mhm, juga terlambat gitu. Jadi bukan hanya, untuk dirinya sendiri terlambatnya kan jadinya, mengajak orang lain jatuhnya, Bu. mhm. Nah Bu, sekarang mari kita coba mengidentifikasi situasi dari skala 1 hingga 10. Seberapa besar Ibu merasa dalam mencapai tujuan ini? Saya mencapai tujuan ini mungkin 3 Bu. 3. Mhm. Iya. Mmm. Oh, bagaimana menurut Ibu, terus apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Kalau saya mengatasinya biasanya saya melakukan pendekatan kepada anak yang kurang fokus ini tadi, supaya Mhm, dia, lebih fokus dalam, belajar itu saya kadang panggil atau saya dekati gitu, Ibu. Jadi karena saya dekati kan, dia tidak mau mengobrol dengan kawannya tadi. Seperti itu, Ibu As. mhm. Mmm, adakah adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat dalam, memperbaiki ya akhlak ya, Bu, ya, akhlak anak tadi karena kan dia kan kurang fokus kan, kalau kurang fokus tuh kan itu mengganggu perilakunya itu mengganggu, apa, mengganggu belajar teman-temannya gitu. Jadi biasanya saya memberi nasihat, memberikan Mhm, nasihat, jangan seperti mhm, itu, karena, mhm, ini akan, merugikan orang lain. Makanya, "Ayo Nak, kita lihat kesepakatan kelas kita," gitu. Jadi dengan mhm, selalu mengingatkan kesepakatan kelas kita, supaya mhm, anak itu, "Oh iya kesepakatan kelas kita, berarti kan kita harus sama-sama Nak," seperti itu. Dengan mhm. mengingatkan kesepakatan kelas kita tadi, Bu As.
Mhm. Oh, sepakatan. Kesepakatan kelas yang Mungkin sudah kita buat gitu loh, tidak boleh heeh, mengganggu, tidak boleh jahil, seperti itu. heeh. Eee, Mungkin ada solusi yang lain, Bu? Selain itu melakukan apa ya, kita berbicara dari hati ke hati, mungkin, anak ini memerlukan apa ya, eee, dia kan sering bercerita itu, Bu. Mungkin Mhm, kita kasih kesempatan di awal-awal, seperti KSE kita kemarin, kemampuan mhm, sosial emosional bisa kita latih, oh mungkin anak ini kan mungkin di rumah tuh nggak ada kawan bicara gitu loh. Jadi dia ingin mengungkapkan tadi, pembicaraannya tadi, makanya sering cerita sama kawannya, jadi mungkin diberi kesempatan untuk bercerita terlebih dahulu sebelum pelajaran. Jadi ketika pelajaran mhm, lagi, dia sudah fokus, gitu. mhm. Oh, itu merupakan langkah positif yang Ibu lakukan. Terus bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan dari masalah ini, Bu? Saya merencanakan tadi, Mhm, dengan, mulai tadi dari awal. Tadi misalnya anak disuruh untuk Eee mengungkapkan perasaannya sebelum pembelajaran dimulai, sehingga ketika pembelajaran anak itu sudah fokus. mhm. Mmm, oh iya ya, tadi Ibu juga akan melakukan pendekatan ndak, Bu? Iya, Pendekatan ya, ke anak tadi ya, heeh. Eee apa yang menjadi prioritas Ibu dalam rencana ini? Maksudnya prioritasnya dalam masalah yang Ibu hadapi ini? prioritasnya itu menjadikan anak itu sadar bahwa apa yang dia lakukan tadi untuk mengganggu, tidak fokus itu kurang baik. Jadi kita menanamkan pada diri anak itu supaya anak, eee, Mhm, tidak mengganggu, itulah. Dan kesadaran dari dirinya. Jadi ketika dia sudah sadar dari dalam dirinya untuk tidak mengganggu, maka dia akan konsentrasi dan fokus terhadap pembelajarannya. mhm. Eee, Bagaimana Ibu mengukur tingkat keberhasilan rencana Ibu tadi, Bu? Nah, untuk mengukur keberhasilannya berarti, ketika pembelajaran anak tersebut selesai dengan tepat Mhm, waktu setelah kita memberikan itu tadi, rencana-rencana yang sudah kita lakukan tadi, ketika anak diberi pembelajaran, dia tepat waktu dan fokus dan tidak mengganggu yang lain. nah, kan Ibu tadi kan udah punya rencana atau langkah-langkah untuk menjadi solusi, permasalahan anak yang tadi, Bu. Nah, pasti kan rencana ini tentu ada tantangannya yang akan Ibu hadapi. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan ini, Bu? Ya, tantangan pasti dalam setiap langkah itu pasti ada ya, tetapi kita berniat dari dalam diri dulu untuk selalu bersikap baik sehingga, tantangan-tantangan tadi akan, tidak ada seperti itu. Nah, walaupun mungkin memang, pada awal-awalnya, anak tuh mungkin akan merasa, "Ah, ibu ini dekati saya terus ya supaya saya selesai," gitu kan. Mungkin pertamanya terpaksa anak itu kan, tadi. Tetapi kita kalau dengan langkah-langkah kita halus, secara halus seperti itu, anak akan timbul keyakinan dari dalam dirinya. Oh, bagus, Bu, apa yang Ibu lakukan, maksudnya rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, bagaimana, Bu, komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu katakan tadi, Nah, rencananya, ya, saya akan aksinya? berkomitmen secara terus-menerus untuk Mhm, mengajak anak ini selalu mhm, untuk berbuat baik dan fokus. mhm. Seperti itu. Terus, Bu, kira-kira siapa yang yang akan membantu Ibu untuk menjaga komitmen komitmen ini, Bu? Nah.
pasti ya saya sendiri, yang jelas dengan anak-anak dan juga bekerja sama dengan orang tua, mungkin di rumah, kita bisa berpesan dengan orang tua, selalu diberi selalu melakukan pendekatan juga di rumah sehingga anak-anak ini, kebutuhan untuk tadi berceritanya terpenuhi. Jadi kalau sudah terpenuhi di, rumah kan tidak lagi itu akan timbul di sekolah, seperti itu Iya. Mas, kira-kira. Ya, saya yakin Ibu insya Allah hebat ya Bu ya, hebat dalam mengatasi siswa Ibu ya. Terus juga semoga rencana yang Ibu lakukan ini akan berhasil dan juga saya percaya rencana ini insya Allah akan terlaksana dengan baik. Nah, dan juga Bu, saya apabila ada perkembangannya nanti Bu, atau Ibu butuh bantuan saya, jangan ragu untuk berbicara atau kita sharing lagi Bu. Karena kan ini permasalahan kita sebagai seorang guru kan Bu. Nah, kita bisa sama-sama menemukan solusi. Dari Ibu mungkin saya juga dapat solusi untuk permasalahan saya atau sebaliknya. Iya iya Bu, nanti akan saya, komunikasikan lebih jauh lagi ketika ada hambatan-hambatan dan sebagainya. Terima kasih Bu As, sudah membantu saya menemukan solusi dari masalah saya ya. Terima kasih juga Bu, semoga rencana aksi Ibu dalam mengatasi anak yang tidak fokus dalam belajar di kelas berhasil. Sehingga anak yang tidak fokus tadi mudah-mudahan jadi fokus kembali. Amin, terima kasih Bu, Sama-sama Bu. ya, sampai jumpa lagi ya Ibu As di lain Iya, waktu. sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung refleksi Bu As, apa gimana? Bu Ida. Kalau sudah langsung refleksi. Bu Ida. Sudah Bu. Kalau sudah langsung refleksi atau gimana? Refleksi yang tadi ya? Langsung? Nggak tahu. Kalau refleksinya, refleksi diri. Yang refleksi diri yang kemarin ya? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nggak tahu, coba tanya Ibu Ida, Mbak. Kalau refleksi, Bu Ida, apa langsung direfleksi, Bu? Tidak dengar. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Ida. Tidak dengar. Kita langsung refleksi aja ya. Iya, kita langsung refleksi. Ya, ganti-gantian ya. Oke, saya akan coba refleksi. Yang pertama itu refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Percakapan kita tadi insya Allah sudah berjalan dengan baik, dan terjadi interaksi antara coach dan coachee. Serta ada alur tirtanya, yaitu tujuannya ada, identifikasi ada, rencana aksinya ada, tanggung jawabnya ada yang terlihat dari komitmen, terus akhir dari percakapannya. Ya, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang harus diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu menghilangkan keraguan-raguan dalam memberikan pertanyaan kepada coachee. Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh, agar bisa lebih fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi coachee. Yang keempat, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Terus berlatih untuk menjadi mengcoaching atau selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak terpikirkan karena dapat berbagi dengan orang lain. Ibu puji lagi, Bu. Ya, refleksinya ya. Refleksi Ya. untuk diri. Yang pertama, apa sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tentunya kita sudah percakapan tadi sudah berjalan dengan baik karena kita berkomitmen setara gitu dari hati ke hati, ya. Nah, pasti tidak ada kecanggungan lagi dalam percakapan. Apa yang masih perlu diperbaiki juga mungkin keraguan-keraguan tadi untuk kita memberikan pertanyaan-pertanyaan tidak ragu-ragu sehingga coach pun menjawab dengan baik gitu ya, Bu ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Kita bisa mendengarkan secara aktif tadi sehingga kita bisa memahami tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach tersebut. Sehingga kalau kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga bisa. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu selalu kita akan mencoba untuk menjadi coach yang baik dan juga semisal kita menjadi coach, kita akan mendapatkan solusi-solusi, kita dapat mengungkapkannya seperti itu kalau kita coach, sehingga coach bisa memberikan jalan kepada kita untuk terbuka gitu. Jadi kita terbuka pikirannya untuk kita mencari alternatif untuk dari permasalahan kita. Tuliskan umpan balik apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Itu pada saat di coaching perasaan saya senang karena permasalahan kita bisa teratasi dan kita bisa berbincang-bincang dengan coach juga dan diberikan solusi lain mungkin seperti itu aja. Udah itu.